Hai semuanya, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tabel dan grafik distribusi frekuensi. Penting untuk kita memahami cara membuat tabel dan grafik. Bisa teman-teman bayangkan, bagaimana jadinya jika ada data yang jumlahnya puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tanpa kita sajikan dalam tabel atau grafik? Tentu kita akan kesulitan sekali bacanya. Dalam tabel distribusi frekuensi, kita akan ketemu istilah-istilah seperti ini. Ada namanya rentang. Rentang itu data terbesar dikurangi data terkecil. Lalu ada panjang kelas, ada banyak kelas, ada ujung kelas interval yang terdiri dari ujung bawah kelas disingkat UBK, ujung atas kelas disingkat UAK. Ada juga batas bawah kelas interval, yaitu ujung bawah kelas dikurangi 0,5. Kalau batas atas, ujung atas ditambah 0,5. Ada yang namanya frekuensi, itu data ya, banyak data. Ada yang namanya titik tengah kelas atau nilai tengah. Rumusnya ujung bawah kelas ditambah ujung atas kelas dibagi 2. Ada yang namanya frekuensi relatif dalam bentuk persen. Juga frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Sekarang gimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Langkah pertama, teman-teman harus menentukan dulu mana data terbesar, data terkecil, dan banyak data. Yang kedua, tentukan rentangnya. Tadi dengan rumus data terbesar dikurangi data terkecil. Yang ketiga, kita tentukan banyak kelas menggunakan aturan Sturges. Rumusnya 1 ditambah 3,3 logaritma dari data. Yang keempat, menentukan panjang kelas. Rentang dibagi banyak kelas. Yang kelima, kita tentukan ujung bawah kelas intervalnya, lalu kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, kita latihan ya. Kita buat daftar distribusi frekuensi dari data pendapatan harian ini dalam juta rupiah untuk 30 toko komputer di kota X. Sekilas kita lihat datanya secara random, ada angka 69, 70, 60, 70. Tapi kalau disajikan seperti ini saja, kita tentu kesulitan. Di angka berapa, di pendapatan berapa yang paling banyak, kita nggak bisa menentukan gitu ya. Mana nilai terendah? Oke, mana nilai tertinggi itu masih bisa dicari dengan mudah. Tetapi kalau datanya 100, datanya ribuan, kita tentu akan kesulitan. Nah, data mentah ini yang masih tersebar ini, kita akan sajikan dalam bentuk tabel. Gimana caranya? Nah, saya menggunakan alat bantu aplikasi Excel ya. Saya pindahkan semua datanya ke sini, ini adalah data yang tadi. Lalu kita akan menentukan mana data tertinggi, terendah, dan panjang kelas, banyak kelas, rentang gitu ya. Untuk mudahnya, saya akan mengcopy ini dalam satu kolom saja agar mudah di sort dari data terkecil ke data terbesar. Oke, blok. Sortir. Ya. 50 data terkecil saya inputkan, data terbesarnya berapa? 85. Datanya tadi dalam soal juga sudah ada 30. Rentang rumusnya gimana? Data terbesar dikurangi data terkecil. Banyak kelas,
Rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali logaritma N ya. Logaritma N. N-nya apa? N-nya itu banyak data. Banyak kelas itu harus nilainya bulat. Jadi tidak boleh ada koma. Maka kita bulatkan ke atas. Nah, kenapa nggak boleh ada koma? Ya, misalkan ada berapa banyak kelas cup, kan tidak mungkin ada 2,6 jumlah kelas cup. Jumlah kelas cup ada 2, 3, 4 gitu ya. Itu harus bilangan bulat. Panjang kelas tadi gimana rumusnya? Rentang dibagi banyak kelas. Kita bulatkan juga jadi 6 biar lebih mudah. Ujung bawah kelas pertama 50 ya. Yang terkecil batas bawah kelasnya 50 dikurangi 0,5. Udah ya, langkah-langkahnya sudah kita penuhi. Lalu kita buat tabelnya. Teman-teman buat kolom seperti ini. Kelasnya ada 6. Saya isikan. Lalu pendapatan dari nilainya berapa pendapatan? 50. 50 sampai berapa? Yang panjangnya 6. Teman-teman hitung 50, 51, 52, 53, 54, 55. Selisihnya 5 nih, tapi menurut hitungan statistik ini panjangnya 6 ya. Kalau selisih jelas 5 ya, 55 kurang 50 kan 5, tapi kalau panjang itu 6. Kelas kedua yang berikutnya 56 sampai 61, terus 62 sampai 67, 68 sampai 73, 74 sampai 9, terakhir 80, 85. Kebetulan data terbesar 85 dan kebetulan ini pas. Jadi data terbesarnya pas di 85 ya, di akhir kelas ke-6. Bagaimana kalau data terbesarnya itu 87? Ya nggak apa-apa teman-teman, tulisnya 87. Jadi kelas ke-6 beda sendiri panjangnya. Atau teman-teman ini tetap 85, teman-teman tambahkan kelas baru, kelas ke-7. Ini 86 sampai 91 ya. Jadi ada dua opsi, tambahkan panjang kelas di kelas terakhir atau tambah kelas baru. Karena tidak semuanya bisa pas. Mengapa terjadi seperti itu? Ada efek pembulatan di sini. Ini kan harusnya 5,8, kita bulatkan ke 6. Sisanya ini kan jadi nilai gitu kan, ada nilai yang hilang. 5,8 ke 6. Nah, jadi ada efek pembulatan yang mengakibatkan nilainya kadang tidak pas. Kita hitung frekuensinya. Ada berapa data yang nilainya 50 sampai 55? Ini saja ya. Ada 1 di kelas pertama. Ada berapa data yang nilainya 56 sampai 61? 56 sampai 61. Sorry, satu lagi. Ya. Ini kelas kedua ada berapa? Ada 6. Ada 5. Lalu lanjutkan 63, 62 sampai 67. Berikutnya 68 sampai 73. 4 berapa? Dihitung 10 ya. Lagi 74 sampai 79. Kelas ke-5 sampai 8. Kelas ke-6. Ada berapa sisanya? Ini ada 50, ini 30. Jangan lupa teman-teman jumlahkan, hasilnya harus banyak data. Karena 30, kalau nggak banyak data berarti ada kekeliruan. Lalu batas bawah kelas. Tadi gimana rumusnya? Batas bawah kelas adalah ujung bawah kelas dikurangi 0,5.
Ada ya. Di atas kelas, ujung atas kelas ditambah 0,5. Nilai tengah adalah ujung bawah kelas ditambah ujung atas kelas. Tolong ya, karena kalau nggak jantung nanti yang dibaginya kolom yang J9 dibagi 2. Nilai tengah atau titik tengah simbolnya XI untuk statistik dan MI untuk parameter. Frekuensi relatif itu gimana? Ini adalah berapa persen satu dari 30. 30, kenapa 30? Banyak kali 30 kali 100%. Saya kalikan lagi 100. Ya. Dan jika semuanya dijumlahkan, harus berjumlah 100%. 100% itu adalah satu lingkaran penuh. Ya. Jadi ini untuk kegunaannya nanti di plot membuat diagram lingkaran. Frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Apa maksudnya? Frekuensi kumulatif kurang dari, ada berapa data yang jumlahnya kurang dari 50? Ada 0. Nah, saya tulis 0-nya di sini. Di atas ya. Ada berapa data yang jumlahnya 56? Berarti berapa? 0 ditambah. Ada berapa data yang jumlahnya kurang dari 62? Berarti gimana? Dijumlahkan. Ada berapa data yang jumlahnya kurang dari 68? Begitu seterusnya sampai kelas terakhir. Kelas terakhir harus bernilai banyak data. Lalu frekuensi kumulatif lebih dari. Ini maksudnya ada berapa data yang nilainya lebih dari 50? Ada 30 pastinya. Oke, di sini. Ada berapa data yang nilainya lebih dari 56? Jadi 30 dikurangi ini ya. Frekuensi kelas pertama dan 9. Selanjutnya 30 dikurangi frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua. Berikutnya 30 dikurangi frekuensi kelas pertama sampai kelas ketiga. Terakhir, ada berapa data yang jumlahnya lebih dari 80? Ada 3. Terakhir, ada berapa data yang jumlahnya lebih dari 85? 6. Inilah yang namanya tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita buat grafiknya. Kita buat grafik kolom. Saya ambil dari nilai tengah, atau teman-teman juga boleh mengambil dari pendapatan. Pendapatan terhadap frekuensi atau nilai tengah terhadap frekuensi. Blok, insert, pilih chart, ini kolom.
tinggal catnya diganti ya judulnya. Lalu kalau teman-teman ingin membuat grafik garisnya, sama, blok, insert, pilih cat, ini garisnya. Jadi kalau melihat grafik mana data yang frekuensinya paling banyak, di sini di kelas keempat ya, dengan nilai rata-rata 70,5. Kelas keempat nilai tengahnya 70,5. Berarti ada banyak sekali pendapatan yang nilainya 68 juta sampai 73 juta. Itu rata-ratanya ya. Terus kalau teman-teman ingin membuat diagram lingkaran, teman-teman ambil dari frekuensi relatif. Copy dulu ya. Blok, insert, grafiknya. Terlihat yang proporsinya paling banyak itu yang warna kuning. Ternyata warna kuning itu ada di kelas keempat. Kelas keempat adalah data yang bernilai 73 juta sampai 78 juta. Terus kalau saya mau membuat objek dari frekuensi kurang dari dan lebih dari, teman-teman tinggal copy nilai tengah. Lalu copy juga frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya. Kemudian blok, insert, pilih chart, dan ini ya. Ini yang namanya objek kurang dari lebih dari. Bentuknya lengkung. Jangan tarik garis lurus, karena objek itu bentuknya kurva. Inilah grafik yang berhasil kita buat. Kita kembali lagi ke PPT. Dari data yang tersebar, kita sudah membuat tabel dan grafiknya. Ternyata lebih enak dibaca kalau sudah dalam bentuk tabel dan grafik. Ini tadi juga kita sudah susun. Ini hasil yang tadi kita sudah lakukan. Ya, gimana? Mudah? Sekarang coba teman-teman buat seperti ini, histogram dan poligon-poligon itu diagram garis atau line. Membuat dua diagram dalam satu diagram, menggabungkan keduanya. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih banyak telah menyimak video ini.